Kejaksaan Agung kemarin menggelar perkara Pinangki Sirna Malasari secara tertutup. Gelar perkara dihadiri oleh perwakilan KPK, Bareskrim, Kementerian Polhukam, dan Komisi Kejaksaan. Gelar perkara atau ekspos kasus jasa Pinangki Sirna Malasari digelar secara tertutup di Kejaksaan Agung. Meski digelar tertutup, gelar perkara dihadiri perwakilan KPK, Bareskrim, Kementerian Polhukam, dan Komisi Kejaksaan. Gelar perkara dipimpin langsung oleh Wakil Jaksa Agung. Menurut Jampitsus Ali Mukartono, gelar perkara dilaksanakan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kejagung juga meminta masukan dari perwakilan yang diundang termasuk KPK untuk bisa segera menyelesaikan perkara merusak marwah Korps Adiaksa. Dengan adanya gelar perkara ini, maka membuktikan bahwa Kejaksaan tidak pernah menutupi penanganan perkara ini. Kenapa baru sekarang? Ya, karena sekaranglah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80-90%. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya. Sementara itu, menurut Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, ekspos yang digelar secara tertutup untuk publik ini telah membeberkan fakta-fakta dalam kasus yang menjerat Jaksa Pinangki secara transparan. Ini satu langkah maju yang kita harapkan bisa meyakinkan publik terhadap proses penanganan ini bisa berjalan secara transparan dan akuntabel. Apa yang menjadi harapan publik yang disampaikan pada Komisi Kejaksaan dalam ekspos tadi kami sudah sampaikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka pada 11 Agustus 2020 dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Pinangki disebut-sebut menerima $500.000 Amerika Serikat atau setara dengan 7 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jaksa Pinangki diduga berperan mengurus fatwa Mahkamah Agung agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau setara sekitar 7,4 miliar rupiah. Kejaksaan Agung masih mendalami perjalanan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke luar negeri pada tahun 2019 lalu, yaitu ke Malaysia dan Singapura, yang diduga bertemu dengan Joko Chandra yang berstatus buron. Kejaksaan Agung juga mendalami aliran dana yang diduga diterima Jaksa Pinangki. Pertemuan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Joko Chandra di luar negeri diduga terkait permintaan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Fatwa berisi agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Karena perannya itu, Pinangki diduga menerima $500.000 Amerika Serikat atau setara 7,4 miliar rupiah dari Joko Chandra. Kini Pinangki sudah berstatus tersangka penerima suap dan sudah beberapa kali diperiksa. Jaksa Pinangki kini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak 11 Agustus lalu untuk memudahkan proses pemeriksaan. Selain Pinangki, dalam kasus ini Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Joko Chandra dan pengusaha sekaligus mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya. Kejaksaan kini masih mendalami peran Andi Irfan. Tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi 8 DPR RI cecar Menteri Agama terkait pernyataan agen radikalisme good looking dan hafal Al-Quran. Anggota DPR RI bahkan meragukan keislaman Menteri Agama. Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang agen radikalisme yang good looking, pandai berbahasa Arab, dan hafal Al-Quran. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Fakhrul Razi. Yandri mengaku banyak pihak yang tersinggung atas pernyataan Menteri Agama. PTKN. Komisi 8 DPR RI juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agama yang sering menimbulkan kontroversi di publik, tidak substantif dan produktif, dan sering menimbulkan kegaduhan. Dari mulai pernyataan larangan cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru ungkapan Pak Menteri Agama Republik Indonesia bahwa institusi pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal. Diawali dengan mengirimkan anak good looking untuk mendapatkan simpati
seperti seorang anak yang menguasai bahasa Arab dan hafal Al-Quran atau hafiz. Sungguh hal ini merupakan pernyataan sikap yang tidak arif. Pak Menteri, ini sengaja saya sampaikan, Pak. Banyak sekali ulama-ulama yang menghubungi kami, pondok-pondok pesantren, yang memang mencetak hafal Al-Quran, Pak, termasuk pondok pesantren kami. Dan termasuk keluarga saya banyak juga yang hafal Al-Quran, Pak. Rasanya tersinggung sekali, Pak. Dengan pernyataan Bapak, seolah-olah menarasikan orang yang hafal Al-Quran itu radikal. Orang yang pandai berbahasa Arab itu radikal, Pak. Jadi saya kira ini penting, Pak, disampaikan di tempat mana yang radikal itu, Pak. Menanggapi hal ini, Menteri Agama menyatakan bahwa pernyataannya terkait dengan radikalisme dibawa oleh orang yang good looking, ia sampaikan di acara internal ASN. Nah, tentang masjid saya sampaikan itu kembali karena ini ngomongnya internal ASN, saya bilang pengurus masjid hendaknya berasal dari ASN, jadi jangan dari luar ASN karena akan riskan. Kemudian waspadai penyusupan kalau ada paham-paham radikal. Memang saya sebut paham radikal itu biasanya masuk dengan memasukkan orang. Kalau orang punya niat tidak baik memasukkan paham radikal ke masjid, masukkan dari anak-anak yang orang pemuda yang punya good looking, punya pengetahuan agama cukup baik, bahasa cukup baik, sehingga orang akan tertarik, kemudian dia mungkin setelah itu mulai mengembangkan ajarannya. Bahkan salah satu anggota Komisi 8 fraksi PAN, Ali Taher, sampai menyatakan keraguannya atas keislaman Menteri Agama. Ali mengaku keraguan muncul ketika Menteri Agama berbicara tentang agen radikalisme good looking. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme? Apakah itu betul atau tidak? Soal nanti Pak Menteri mengklarifikasi. Tetapi publik sudah menyatakan itu. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Saya mohon maaf, perasaan suuzon sebagai seorang tidak boleh sebenarnya. Tapi ada perasaan tak enak. Sebelumnya pernyataan Menteri Agama tentang agen radikalisme yang good looking menuai kontroversi. Banyak pihak yang menilai Menteri Agama terlalu menyudutkan salah satu agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Denpasar memastikan sidang tersangka IGD Ari Astina alias Jering tetap akan dilakukan secara daring. Keputusan tersebut sekaligus memastikan penolakan permintaan kuasa hukum drummer band Superman is Dead Jering yang meminta sidang tatap muka. Pengadilan Negeri Denpasar sudah memutuskan sidang Jering tetap akan digelar secara online. Majelis Hakim, Jaksa Penuntut, kuasa hukum, serta terdakwa akan berada di tempat terpisah. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Sobandi, sidang online merupakan proses hukum yang setara bagi siapapun di masa pandemi. Permintaan dari pengacara Jering, Ketua Pengadilan tetap menyatakan sidang secara online. Kuasa hukum Jering, Iwayan Gendo Suwardana, mengajukan surat keberatan atau penolakan persidangan perdana kliennya secara online pada sidang 10 September mendatang. Kuasa hukum Jering menilai persidangan online melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dinilai merampas hak asasi manusia dari kliennya Jering, sehingga merugikan Jering untuk mendapatkan haknya atas pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kepada Ombudsman, dan kemudian kami juga dari saudara Jering, artinya silakan menuju ke meja. Kami menyerahkan surat. Pemirsa, setelah mangkir 2 kali, akhirnya Hadi Pranoto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Ya, pemeriksaan terhadap Hadi Pranoto untuk kasus berita bohong atau hoax klaim obat COVID-19 yang juga menyeret YouTuber Anji. Hadi Pranoto akhirnya memenuhi panggilan polisi. Hadi jalani pemeriksaan terkait kasus dugaan berita bohong atau hoax klaim obat pemeriksaan COVID-19 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Selasa siang. Sebelumnya Hadi 2 kali mangkir dari panggilan polisi dengan alasan sakit.
Namun sebelum dijemput paksa, Hadi akhirnya penuhi panggilan penyidik. Nantinya dari hasil pemeriksaan Hadi, polisi juga akan kembali memeriksa Anji selaku pemilik akun YouTube Dunia Manji. Hari ini ternyata beliau datang bersama dengan pengacaranya, saudara HP datang sejak pukul 11.30 yang lalu dia hadir ke sini untuk menemui penyidik guna dilakukan pemeriksaan kepada saudara HP selaku saksi terlapor. Ya. Tadi sekitar pukul 13.45 yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan di Subdit Cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Pasal yang dipersangkakan di sini adalah pasal 28 ayat 1 yaitu pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Ya. Hadi Pranoto berurusan dengan polisi setelah dilaporkan oleh CEO Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidid, Senin 4 Agustus lalu. Mu'annas melaporkan Hadi dengan tuduhan menyebarkan kebohongan terkait klaim penemuan obat herbal COVID-19. Hadi Pranoto begitu yakin ramuan herbalnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19 hanya dalam tempo 3 hari. Hal ini diungkapkan Hadi dalam wawancaranya yang viral di media sosial bersama YouTuber Anji. Cyber Indonesia menilai konten ini berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Salsabila, Enggar Agus, Jaka, iNews melaporkan. Ratusan pegawai Pemkot Bandung positif COVID-19. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews pagi.